Selamat pagi semuanya. Eh, Hari ini hari yang lumayan cerah dan nanti siang hujan di perkiraan cuaca. Hari yang berat, hari yang berat. Semoga sih semuanya akan baik-baik saja. Oke, kemarin ada yang nanya nih tentang tentang apa? Tentang gimana sih Kak Fren kalau seandainya eh, kerja nggak sesuai dengan background pendidikan gitu. Sebenarnya nggak masalah sih mau sesuai dengan background pendidikan mau enggak gitu, karena menurutku sih tapi orang prinsipnya beda-beda ya. Ada orang yang kerja itu harus sesuai background, ada orang yang nggak harus sesuai background kerjanya gitu, yang penting dapat cuan. Salah satunya contohnya saya gitu. Kalau saya sih nggak ini ya, nggak mementingkan sesuai background atau enggak, yang penting halal, terus yang penting juga bisa dapat uang buat menyambung nyawa dari hari ke hari gitu. Karena ya gitu, karena hidup sangat pendek ya, jadi kita nggak bisa banyak memilih gitu, dan persaingan sangat ketat. Jadi pekerjaan pertama saya setelah fresh graduate S2 itu malah di bidang ekonomi gitu. Jadi hobi saya entertain. Jadi buat waktu S1 S2 itu membuat video pendek, acting. Dari SMA sebenarnya itu jiwa entertain itu ada gitu. Makanya menang beberapa lomba di bidang entertain ya, bukan yang di olimpiadenya gitu. Eh Seru sih buat film pendek sama Ana sama Jeffrey gitu. Waktu kerja yang dipakai ilmu ekonomi gitu, sedangkan saya nggak ada background ilmu ekonomi. Akhirnya saya belajar dengan temen gitu, temen yang lulusan fakultas ekonomi dan bisnis gitu. Jadi analisisnya beda. Nanti kalau ada kasus seperti ini kita actionnya harus seperti apa, kebijakan yang harus diambil seperti apa gitu. Karena untuk mengambil keputusan yang bijaksana itu banyak hal yang harus dipertimbangkan, dihitung-hitung, dianalisis gitu. Nggak sembarangan diambil gitu. Sama halnya ketika saya dituntut, saya background lingkungan, sedangkan di tempat kerja saya ada beberapa pihak yang memiliki kepentingannya masing-masing gitu. Contohnya pimpinan-pimpinan maunya dengan para MOI para mitra itu harus ada punishment dan reward gitu. Di tim manajemen lebih ke adilnya, jadi harus 50-50 analisisnya gitu, nggak boleh berat sebelah. Dan di tim uh, mitra itu mintanya ada kenaikan persentase upah yang didapat gitu, atau hasil yang didapat gitu. Jadi ya di satu sisi saya harus menaikkan profit. Untungnya saya punya atasan yang luar biasa yang selalu kasih saran dan kasih warning kalau ada sesuatu yang berbahaya gitu. Hati-hati friend, kita nggak bisa menaikkan di atas 0,5 nih gitu. Jadi ya harus kurang dari 0,5 atau sama dengan 0,5 gitu. Karena beliau pengalaman kerja udah puluhan tahun, dan ya beliau sudah menghadapi banyak orang. Jadi beliau juga tahu bagaimana cara menghadapi saya gitu. Akhirnya saya dapat masukan-masukan, nyari win-win solution di antara ketiga belah pihak, yang nggak cuma main satu dua orang gitu dan banyak orang. Itu yang buat saya harus belajar ilmu ekonomi, karena di dalam MOU, ketika kita addendum MOU, kita harus belajar ilmu ekonomi untuk perhitungannya, belajar ilmu hukum untuk isi-isi pasal-pasal yang ada di MOU gitu. Jadi seru juga. Seperti kasus ada kebocoran stok, itu yang buat saya itu sebuah kasus yang memalukan, dan itu memalukan dan memprihatinkan sebenarnya. Tapi itu sebagai pembelajaran saya dan tim saya sebenarnya untuk lebih komitmen lagi ke depannya, untuk lebih apa ya, amanah dalam menjaga. Karena kan efeknya unpredictable, kita nggak bisa memprediksi efek atau dampak dari kejadian itu atau kasus itu. Dan di situ juga saya suka juga berperan sebagai detektif juga. Jadi sebenarnya hobi saya entertain, lalu saya suka nonton film, hobi saya nonton film juga, mendalami karakter,
lalu di tempat kerja juga harus berperan berbagai profesi seperti detektif gitu, investigasi, itu seru banget gitu. Dan memang tanggung jawabnya berat, dan itu eh, dikerjakan harus ya kejar-kejaran sama waktu lah. Investigasi kan mengumpulkan bukti, mengumpulkan sanksi gitu, bukti tertulis, bukti nggak tertulisnya gitu. Seru-seru banget, pokoknya seru banget ya. Jadi seperti itu. eh Makanya untuk pekerjaan pertama ini, walaupun nggak sesuai dengan background, itu bersyukur bisa belajar banyak ilmu, banyak hal, banyak kasus yang mendewasakan saya gitu. Ada atasan saya, bersyukur punya atasan yang luar biasa sih. Ketika atasan saya selalu backup saya, dalam arti ketika mungkin saya belum terlalu dewasa untuk menyikapi sebuah masalah gitu. Contohnya ketika saya dihujat ya, kasarnya ngomong dihujat oleh banyak orang gitu. Atasan saya bilang gini, eh, Pak Frendika ini sebatang kara di sini, orang tuanya jauh. Lalu ada kasus besar, ada banyak hal yang dipertimbangkan, ada banyak kepentingan yang dipertimbangkan di situ. Dan Pak Frendika ini sebagai jabatannya the head of section itu nggak mudah. Atasan saya bilang seperti itu, nggak mudah gitu untuk memimpin banyak orang, memimpin kasus itu nggak mudah gitu. Karena pada dasarnya setiap orang tuh punya kepentingan masing-masing gitu. Jadi saya pun berusaha untuk netral juga, senetral mungkin gitu. Ketika atasan saya belain saya gitu, lalu bagaimana jika apa yang dirasakan Pak Frendika itu dirasakan oleh anak kalian gitu. Karena kan banyak mitra yang mungkin mempunyai anak seusia saya gitu, bahkan ada yang lebih tua dari seusia saya. Terima nggak anaknya digituin gitu. Karena waktu itu saya keluar dari grup ya, jadi saya benar-benar butuh ketenangan dulu. Banyak kasus, banyak tugas dari pimpinan, dan selalu diserang. Jadi ada tekanan dari atas, ada tekanan dari bawah, dari samping, dari pojok gitu, dari segala sudut itu ada serangan, bukan serangan, tekanan gitu ya, tekanan. Jadi saya alhamdulillah sih, bersyukur bisa dibantu dengan atasan saya. Atasan pas di atas saya itu luar biasa sih, bantu saya gitu, menasehati saya gitu. Negor saya pun dia nggak secara langsung negor saya, dia mungkin lewat cerita, lewat lewat cerita orang, lewat cerita sendiri gitu. Jadi nggak langsung langsung, pokoknya etika untuk ngasih masukan, etika untuk ngasih ilmu itu luar biasa, dan saya harus banyak belajar dari beliau tuh. Oke, jadi kembali di masa-masa itu ya, itu sekitar 2 sampai 6 bulan lah saya stay dengan berbagai kasus di tempat kerja pertama saya. Setelah itu ya setelah itu so far so good sih, nggak ada masalah gitu. Jalani seperti air mengalir, walaupun banyak PR, banyak tugas PR, banyak tugas yang numpuk gitu, tapi ya tetap enjoy aja gitu. Terus kalau di dunia, jadi nggak masalah ya, kalau buat saya nggak masalah. Bahkan kalau nggak kerja di sesuai background tuh bisa banyak ilmu dari ilmu, jadi kayak multidisiplin. Kebetulan S2 saya multidisiplin juga, ilmu lingkungan, tapi belajar tentang ekonomi lingkungan, hukum lingkungan, semua dipelajari di situ gitu. Jadi ya seneng aja gitu, seneng seneng banget gitu. Terus jadi intinya kesimpulannya, nggak, kalau saya secara pribadi nggak masalah ya, tapi ada orang juga yang harus sesuai background karena nanti ilmunya nggak bermanfaat, juga sah-sah aja kalau orang mau nyari pekerjaan yang benar-benar sesuai background, sesuai hobinya gitu. Karena kalau kita, kalau jujur, kalau udah masuk ke hobi itu pasti lebih awet dan langgeng sih gitu. Hobinya melukis, kerjanya ngelukis, desain gitu, pasti lebih lebih enjoy, mungkin ya lebih enjoy. Atau ada dua pilihan, orang yang mengenjoykan, jadi ketika kita masuk dunia kerja nggak enjoy, terus kita berusaha untuk bikin kita enjoy, beradaptasi segala macam gitu, bisa juga seperti itu gitu. Jadi jalan apa aja yang ditempuh ya boleh-boleh saja gitu. Oke, mungkin itu aja sudut pandang saya tentang
bagaimana kerja nggak sesuai background. It's okay kalau untuk jawaban saya gitu, jadi nggak masalah sih gitu, nggak masalah ya. Jadi malah kita dapat ilmu banyak di situ dan dapat pengalaman banyak, dapat keluarga banyak pastinya gitu. Terus ketika saya konsultasi dengan seseorang yang background pendidikannya itu psikologi, memang untuk dunia kerja itu untuk waktu 1 tahun 2 tahun itu bukan pengalaman yang lama gitu, itu termasuk bentar gitu. Beliau bilang mungkin lebih bisa lama lagi gitu untuk mendapatkan pengalaman kerja, jadi agak panjang gitu. Tapi ya so far saya bisa menjalani dengan baik. So far walaupun kasarannya ngomong harus belajar setiap malam, harus ya tentunya harus belajar gitu, sama aja kayak teman-teman dari background SMA-nya itu IPS harus masuk ke jurusan sains, kedokteran mungkin, atau pertanian, karena teman saya juga ada yang pertanian tuh dari SMK segala macam, dan mereka harus harus benar-benar belajar gitu. Apa yang kalau kita udah belajar, mereka harus nyusul, harus berlari mengejar kita sih sebenarnya kayak gitu. Sama dalam dunia pekerjaan juga kayak gitu, bisa juga nggak linear, bisa juga nggak linear. Oke, mungkin itu aja video pagi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Nanti jika memang teman-teman ingin masuk grup untuk lowongan pekerjaan dan informasi beasiswa, bisa nanti hubungin ke WhatsApp saya 08127345 271. Nanti akan saya masukkan, saya kirimkan link grupnya. Jadi ini gratis ya. Semoga ini bermanfaat, informasi-informasi tentang beasiswa yang akan masuk ke dalam grup. Kita udah ada 7 grup. Semoga 7 grup ini bisa bermanfaat, dan saya berpikir ketika grup itu stuck di situ, gak ada yang keluar, gak ada yang masuk, itu sama aja kegagalan dari pihak saya, pihak LLC. Sedangkan kalau fluktuatif ya, kalau ada yang masuk, ada yang keluar, dan itu sangat fluktuatif, itu membuat saya bangga juga sih, bangga dan berterima kasih banyak. Artinya ketika saya berpikir bahwa orang yang keluar dari grup itu adalah orang yang sudah mendapatkan pekerjaan gitu, artinya grupnya bermanfaat gitu. Jadi always positive thinking itu akan membantu kita untuk hidup lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.